kita masuk ke pemateri kedua kita yang tentu nggak sabar juga pasti dinanti-nanti sama rekan-rekan dan adik-adik semua. Beliau sudah pada tahu pastinya ya, Pak Wikan Sakarinto. Pak, terima kasih sudah bisa bergabung, baru landing dan menyempatkan menyapa kita semua dan memberi sedikit ya sharing kepada kita semua. Luar biasa. Beliau secara singkat, beliau saat ini Direktorat Jenderal Sekolah Vokasi Kementerian Kemendikbud Republik Indonesia dan juga Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, juga alumni Kobe University dan 2014 juga ya Pak. Ya, sebelumnya juga Ketua Yayasan Tunas Indonesia. Luar biasa. Jadi terima kasih Pak untuk waktunya dan kesediaannya. Tanpa berlama-lama dipersilahkan kepada Pak Wikan untuk terima kasih Pak Delia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, konnichiwa. Salam hormat ini untuk Pak Yuli. Sebentar ya, ada catatannya tadi itu. Ada Pak Hengki, Pak Dr. Hengki. Kemudian ada Mas atau Pak Niraf Yoga, Ketua PPI Kobe. Kemudian ada Mbak Elia. Pak Yuli ini mentor kita semua, adik-adik. Jadi luar biasa ya. Wah ini kok saya tuh tadi itu bangun tidur telat ya, jadi rambutnya berantakan. Baik adik-adik semua, yang saya banggakan, saya mohon maaf karena ini masih di mobil, baru saja mendarat dari Papua selama 4 hari ini bersama Mas Menteri. Kita berkunjung ke SD, SMP, SMA, SMK Papua di Sorong, Kabupaten Sorong, Kota Sorong, dan beberapa pulau. Rame lah ini, keren, seru. Saya ngelihat adik-adik kita di Papua itu, saya benar-benar ingin melihat Papua di masa depan itu semakin hebat, semakin makmur, dan semakin maju. Baik, adik-adik yang saya banggakan, Ibu dan Bapak, Mbak. Mungkin perkenalan sedikit ya. Saya tadi disampaikan, ya saat ini kerjaan saya membantu Mas Menteri di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Tapi aslinya saya dulu tuh tahun 93 itu saya masuk UGM, tapi melalui cerita yang tidak sehebat Pak Dr. Hengki atau teman-teman yang lain, yaitu saya gagal UMPTN. Wah, stres, saya gagal masuk S1. Jadi saya daftar S1 Teknik Mesin, ternyata gagal. Dan akhirnya saya terpaksa itu sampai dalam hati itu kayak menolak kenyataan dan menolak takdir bahwa kok saya cuma masuk ke D3 Teknik Mesin. Kenapa nggak S1 Teknik Mesin? Padahal saya di SMA ya nggak jelek-jelek juga. Saya juara dulu di SMA. Nah, saya masuk ke D3 Teknik Mesin itu nggak ada passion sama sekali. Nggak ada cita-cita kenapa saya masuk D3, dan saya nggak ada gambaran ngapain saya ke depan, ngapain saya di masa depan dengan modal D3 ini. Pokoknya saya cuma mau setahun aja maksimal di D3, tahun depannya saya pengen masuk ke S1 Teknik Mesin, nyoba lagi UMPTN. Nah, adik-adik yang saya banggakan, adik-adik yang saya doakan terus untuk kesuksesannya, itulah contoh salah dari kehidupan saya untuk adik-adik. Jadikanlah ini sebagai koco benggolo. Jadikanlah ini sebagai cermin yang salah, jangan ditiru. Di tahun pertama, saya nggak niat kuliah. Kalau Pak Yuli kan tadi terima di ITB. Nah, ya itu sudah langsung tancap gas. Ya ITB gitu ya, ITB itu dream of everyone di Indonesia itu ITB. UGM pun juga dream of many students di Indonesia itu juga masuk UGM S1. Nah, saya masuk D3. Saya mikir-mikir, wah ini udah 1 tahun di sini aja, tahun depan saya nyoba lagi UMPTN. Nah, nggak niat kuliah.
Yang dipikir cuma UMPTN, 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 dulu namanya UMPTN, sekarang namanya SBMPTN. Di semester 1, IPK saya bukannya 3, sedikit, tetapi sedikit, 3. Bukannya 3, sedikit, tapi sedikit, 3. Berapa itu? Sedikit, 3. Bukan 3, sedikit. Kalau 3, sedikit bagus itu mungkin IPK-nya Pak Dr. Hengki, Pak Yuli itu mesti di atas 3, sedikit. Nah saya itu 3 aja nggak nyampe, itu sedikit, 3 alias 2,3. Semester 2 Nasakom, nasib 1,9. Nah, pokoknya makin ngaco lah, karena nggak niat. Ikut UMPTN lagi, gagal lagi. Akhirnya ya sudah, saya terdampar kembali ke D3 dengan IPK ancur, melanjutkan kuliah. Nah, tapi something got change waktu itu ya. Sesuatu berubah pada diri saya. Ya mungkin Tuhan setelah menghukum saya itu memberikan saya pemaknaan. Mungkin disinilah jalan hidup saya. Terus saya baru mempelajari apa itu D3 Teknik Mesin. Saya pelajari dari lulusan ya, kakak-kakak kelas saya lulus itu pada kemana. Loh, ternyata kok bisa ya kerja di minyak, perusahaan minyak di pertambangan di Oman, di Arab, atau di mana dulu ya, Uni Emirat Arab, bisa kerja di Astra, bisa kerja di Pertamina. Tapi ada juga yang nggak kerja, nggak betul, karena memang ya kalau orang lulus itu nggak kompeten ya nggak bakal laku. Tapi kakak-kakak kelas saya yang prestasinya bagus bisa laku. Nah, dari situ saya berpikir, adik-adik, ternyata saya punya masa depan di sini. I have future kalau saya stay di sini. Dan saya harus stay di sini loh, saya ditolak. Saya gagal lagi UMPTN di tahun kedua kan. Nah, setelah saya paham apa masa depannya, setelah saya memahami seluk-beluknya, maka saya menemukan passion, menemukan gairah, saya menemukan kecintaan pada prodi D3 Teknik Mesin itu. Nah, adik-adik, yang saya banggakan, poinnya gini adik-adik. Di dunia ini, tadi Pak Yuli sudah menyampaikan tentang mimpi, tentang apa itu makna perjuangan, tentang apa itu value pantang menyerah, tentang apa itu komitmen untuk belajar hingga setinggi-tingginya dan sebaik-baiknya. Itu sudah disampaikan Pak Yuli. Dan Pak Yuli sangat inspiratif di tengah keterbatasan ekonomi. Pak Yuli sudah mendahului di kelas 5 SD tadi, tapi tidak ada tantangan yang nggak bisa kita kalahkan kalau diri kita memang tidak ingin kalah dari situasi itu. Nah, saya ingin menyampaikan dari poin yang lain adik-adik. Kalau Pak Yuli tadi dalam keadaan yang berat diterima di ITB, tantangannya adalah apa? Finansial. Nah, sekarang saya pengen nambahi. Mungkin tantangannya tetap ada finansial ya, tetapi saya pengen nambahi. Memilih prodi atau menentukan mimpi masa depan dengan memilih prodi, memilih tempat kuliah, saya ingin pastikan tidak ada di dunia ini prodi yang otomatis suram. Dan tidak ada di dunia ini prodi yang otomatis cerah. Contoh prodinya Pak Dr. Hengki, S1 kedokteran. Siapa yang menjamin kalau masuk S1 kedokteran UGM otomatis cerah masa depannya? Nggak ada yang jamin. Dan satu belief, satu kepercayaan yang salah apabila pokoknya aku harus masuk S1 kedokteran UGM, aku harus masuk S1 HI, biar hidupku sukses. Wah, itu kesalahan berpikir yang tingkat dewa ya. Itu salah bin salah. Tidak ada prodi suram di dunia ini dan tidak ada prodi yang otomatis cerah. Saya ingin memastikan ke adik-adik, pilihlah prodi sesuai passion, gairah kalian. Apa gairah asli dalam diri kalian? Apa passion asli dalam diri kalian? Maka gunakan itu untuk memilih prodi. Syukur-syukur gunakan apa bakat kalian yang genuine untuk memilih prodi itu. Contohnya saya, mungkin dulu kalau saya jago UMPTN, terus kemudian saya kan dulu juara di sekolah ya, di SMA. Saya memilih S1 kedokteran.
maka saya pastikan saya nggak akan sukses di kedokteran. Lawang saya tuh bau darah dikit aja muntah. Saya tuh kalau bau darah dikit muntah, nggak bisa. Dan saya juga susah kalau misalnya kayak Pak Hengki itu tiap malam masuk ke rumah sakit gitu ya. Tapi kalau masuk ke kedokteran dengan passion, ya itu betul. Jadi intinya gini, kalau masuk prodi tanpa passion, tanpa visi mau ngapain ke depannya, tanpa bisa membayangkan apa pekerjaan di masa depan, bekerja saja sudah bahagia, apalagi digaji. Saya ulangi lagi ya, bekerja saja pada bidang ilmu yang disenangi itu sudah bahagia, apalagi digaji, itu artinya kebahagiaan. Itu artinya kebahagiaan. Jadi masuk prodi tanpa passion itu adalah awal dari ketidakberhasilan. Ya nanti bisa aja berhasil Pak Wikan. Nah kalau saya tiba-tiba seneng bidang itu di tengah jalan, oh ya. Tapi itu agak beresiko. Agak beresiko. Nah sehingga tugas adik-adik saat ini adalah pahami apa dalam diri kalian, pahami gairah dan passion kalian, pahami bakat kalian, pahami bidang kerja di masa depan. Ingat loh Dek ya, bidang kerja di masa depan itu bisa berubah, karena perubahan cepat sekali, disrupsi 4.0 itu cepat sekali. Kalau 20 tahun yang lalu pengen masuk prodi ekonomi karena pengen kerja di bank sebagai teller itu 20 tahun yang lalu. Sekarang mana teller? Teller tuh makin nggak ada. Semua berganti menjadi ini. Teller pindah ke sini. Perbankan itu pindah ke sini. Jadi kalau membayangkan 20 tahun yang lalu masuk ke prodi ekonomi manajemen misalnya pengen jadi teller atau customer service di bank, minimal teller lah, itu sudah nggak relevan di saat ini, apalagi di masa depan. Nah, itu poin pertama adik-adik. Jadi saya pengen nambahi dari poinnya Pak Yuli tadi, memang nanti akan ada tantangan finansial, ya. Tapi tantangan finansial itu jangan menjadi hambatan utama. Pak Yuli sudah bisa membuktikan, beasiswa ada di mana-mana. Tetapi yang kedua adalah, tolong pilih prodi sesuai passion kalian. Jangan hanya ikut-ikutan teman, atau mungkin disuruh orang tua juga nggak paham. Ya kan? Gimana caranya? Tentukan jujur pada diri sendiri. Aku tuh nggak suka kedokteran, aku suka ngomong. Nah kalau suka ngomong harusnya masuk ke Visipol atau masuk ke hukum. Ya lihat ya, tetap lihat bidangnya ya. Masuk ke public relation dan sebagainya. Bukan memaksakan diri masuk ke kedokteran. Tapi kalau aku suka nambahin orang, ngobatin orang, suka melayani orang yang sakit dan siap untuk belajar, ya kedokteran tempatnya. Nah, adik-adik, karena tadi disebutkan saya sekarang membantu Mas Menteri untuk pendidikan vokasi se-Indonesia. Jadi saat ini sekarang tuh mengelola seluruh SMK se-Indonesia. Saya juga mengelola seluruh kampus vokasi se-Indonesia. Ada 2.000 kampus vokasi se-Indonesia, 14.000 SMK se-Indonesia, dan 17.000 lembaga kursus se-Indonesia. Jadi sekarang saya bantu Mas Menteri untuk mengelola vokasi se-Indonesia. Nanti saya sampaikan ya adik-adik ya, seluruh prodi vokasi yang D3, saya akan kami akan mengusahakan itu di-upgrade semua, di-upgrade menjadi prodi sarjana terapan. D3 menjadi sarjana terapan atau D4. Nanti D3 se-Indonesia itu akan kita upgrade menjadi sarjana terapan se-Indonesia, tetapi dengan konsep syarat yaitu D4 itu harus menikah dengan industri dan dunia kerja. Jadi nggak ada prodi vokasi di Indonesia itu jalan sendiri, itu nggak ada. Harus jalan bersama industri dan dunia kerja. Industri dan dunia kerja itu benar-benar masuk ke dalam kurikulum prodi D4, masuk ke dalam mengajar bersama. Jadi expert industri nanti wajib untuk ikut hadir ke D4, kemudian magang 1 semester akhir atau mungkin 2 atau 3 semester akhir magang di industri, bisa juga micro kredensial di perusahaan asing, magang di perusahaan asing, dan sertifikasi kompetensi. Jadi lulusan sarjana terapan itu tidak hanya ijazah, tapi juga menerima sertifikasi kompetensi yang diakui oleh dunia industri nasional dan internasional. Nah, sekali lagi, following your passion.
Kalau passionnya itu hands on, praktek, ya, mikirnya ada tetap mikir. Tapi mikirnya nggak banyak-banyak. Misalnya matematika cacingnya 1 atau 2 aja. Kalau matematika cacingnya banyak, cacing itu maksudnya integral ya. Integral itu kan cacing itu banyak sekali, turunan macam-macam logaritma. Maka maksud saya 1 yang suka seperti itu. Tapi yang passionnya itu hands on, praktek, tapi tetap ada knowledge-nya, masuk ke sarjana terapan. Karena lulusan sarjana terapan itu bisa lanjut ke S2 terapan. Baik di dalam negeri maupun di Jerman, Taiwan, dan sebagainya. Dan magang di industri. Semester akhir atau 1 tahun terakhir itu OJT di industri langsung, irisannya gitu. Jadi kuliah di industri sambil magang. Nah, itu konsep vokasi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan karena pesannya Pak Hengki, tell about passion. Tapi saya pengen nyeritain sedikit ya tadi, setelah saya hancur lebur di D3 dan saya bisa bangkit di D3, saya lanjut ke S1 akhirnya dan jadi dosen di D3 di Diploma Teknik Mesin UGM. Kemudian alhamdulillah saya bisa lanjut dengan beasiswa S2 di Belanda dan di Jerman dengan beasiswa Stunet, dan S3 di Jepang. Ini saya jadi juniornya Pak Yuli di Kobe University di Jepang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan pantun. Cincin belian untuk kekasih, cukup sekian. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Dan untuk semuanya, mungkin kita bisa diskusi, tapi saya masuk ke mes dulu ya. Saya tutup dulu ini, saya baru mau sampai di mes. Terima kasih. Saya tutup pantun satu lagi ya. Bersama istri terkasih, Teh Wanggi Deseduh, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.